Semuanya, perkenalkan nama saya Clara Marcelia Farandrian dengan NIM 2024081053. Di sini di mata kuliah Sistem Basis Data kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai materi yang kemarin, namun meningkatkan. Dan di sini kita akan melihat langkah-langkah dalam mengelola data nilai mahasiswa di dalam MySQL. Terus kita juga di sini akan membuat tabel, memasukkan data, memasukkan nilai, terus memasukkan berbagai perintah atau query untuk menampilkan informasi yang ingin kita tunjukkan dan kita butuhkan. Nah, di sini aku nampilin tugasnya untuk membuat seperti ini, terus dan langkah-langkahnya. Kita langsung aja masuk ke MySQL-nya. Di sini udah aku aktifin, terus kita langsung bisa masuk ke shell-nya. Oke, bisa masuk ke shell-nya. Di sini kita ketik seperti biasa dulu. Terus kemudian di sini kita akan langsung membuat database baru. Terus kita tunjukkan apakah database ini sudah ada di dalam MySQL server kita. Nah, kalau sudah ada, kita bisa langsung menggunakan si database terbaru kita. Nah, setelah kita menggunakan database kita bisa langsung membuat apa yang tadi diperintahkan. Kita sebelumnya di materi sebelumnya kita sudah diperintahkan untuk membuat tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa, data mahasiswa. Namun karena saya di sini membuat database baru, jadi kita masukkan data itu kembali secara ulang. Kita akan membuat tabelnya dulu. Nah, di sini karena create tabelnya udah masuk ke dalam server kita bisa describe terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sesuai sama kebutuhan yang kita ketik tadi. Tabel mata kuliah. Nah, di sini kode MK, nama MK, SKS, kode prodi sudah sesuai dengan yang kita tulis. Kemudian kita di sini saya menggunakan load data in file. Sebelumnya saya sudah membuat CSV-nya. Di sini ada yang harus kita ubah sesuai ketentuan dari shell-nya sendiri. Nah, di sini sudah masuk data mata kuliahnya. Karena kita sudah masukkan, kita untuk melihat datanya kita bisa menggunakan perintah select bintang from table mata kuliah. Nah, di sini sudah masuk semua untuk tabel mata kuliahnya, untuk data mata kuliahnya. Selanjutnya kita membuat tabel mahasiswa dengan isinya ada NIM, nama mahasiswa, kode prodi dan tahun masuk. Nah, setelah kita membuat tabel mahasiswa, di sini kita lakukan kembali ulang, yaitu describe kembali si tabel mahasiswanya untuk melihat apakah data yang kita masukkan sudah sesuai. Describe tabel mahasiswa. Nah, dari NIM, nama mahasiswa, kode prodi, tahun masuk sudah sesuai dengan yang tadi sebelumnya kita isi. Nah, di sini saya juga menggunakan load data in file kembali seperti pada mata kuliah untuk mempermudah dan tidak mengurangi kesalahan saat memasukkan data ke shell ini. Sebelumnya juga saya sudah membuat tabel mahasiswanya, jadi kita tinggal copy paste dari file yang sudah saya buat. Di sini juga saya mengubah beberapa hal yang memang harus diubah pada server shell, yaitu pada petik, backslash dan yang lain-lain. Nah, data dari load data yang sudah kita buat pada data mahasiswa sudah masuk. Kemudian untuk kita melihat isi data tersebut, kita bisa menggunakan query select bintang from table mahasiswa. Nah, di sini sudah masuk semua data mahasiswa yang sudah kita buat. Kemudian kita membuat tabel nilai dengan ketentuan seperti ini, yaitu tabel nilainya berisikan NIM, kode MK, grade dengan enum A, B, C dan A, B, C, D dan E. Nah, di sini juga defaultnya 0, tiga-tiganya. Kemudian ada primary key-nya. Kenapa menggunakan primary key? Untuk menggunakan agar NIM tersebut hanya bisa diisikan satu nilai dari mata kuliah itu sendiri. Nah, di sini mari kita buat terlebih dahulu tabel nilainya dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, di sini sudah terbentuk tabel nilainya. Kemudian
kita bisa describe kembali tabel nilainya agar melihat apakah sesuai dengan yang data yang tadi kita masukkan. Nah, sudah sesuai dengan perintahnya juga. Kemudian di sini karena sebelumnya kita menggunakan load data in filenya, di sini untuk nilai sendiri saya menggunakan insert into untuk memasukkan datanya satu persatu. Nah, di sini saya sudah masukkan data untuk diisikan ke tabel nilai. Nah, di sini kita bisa juga untuk melihat data yang kita masukkan menggunakan perintah select from tabel nilai. Select bintang from tabel nilai. Nah, di sini sudah masuk tabel nilainya. Kemudian di sini kita akan menunjukkan untuk di sini kita akan memerintahkan untuk menampilkan tabel nama mahasiswanya, kemudian kode prodi, kemudian grade-nya. Nah, di sini kita sudah memunculkan NIM, nama mahasiswa, kode MK, dan grade-nya dengan perintah yaitu select tabel nilai, tabel mahasiswa, kemudian tabel MK, terus tabel grade from tabel nilainya, terus menampilkan dari tabel mahasiswa, tabel MK, dan yang sesuai saya ketik. Kemudian selanjutnya kita yaitu memasukkan kita menampilkan tabel nilai lagi dengan NIM, nama mahasiswa, kode MK, kemudian nama mata kuliah dan nilainya yaitu grade, dan menggunakan query seperti ini. Nah, di sini setelah kita membuat select untuk melihat nilai di mana saja NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan grade-nya itu berada di punyanya siapa, yaitu dengan perintah query yang tadi telah saya ketik. Nah, selanjutnya kita akan membuat query yang sama, namun kita ingin melihat dari nilai yang berada di nilai D dan nilai E. Nah, di sini setelah kita menggunakan perintah query-nya, kita telah mendapatkan informasi siapa yang mendapatkan grade D dan E pada tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, yang terakhir kita akan menampilkan informasi yang mendapatkan grade di nilai A. Nah, ini menghasilkan informasi yang berisikan tabel dengan nilai grade A. Jadi itu saja langkah-langkah yang bisa saya tunjukkan untuk menampilkan nilai dan memasukkan informasi-informasi di dalam server MySQL saya. Nah, saya juga ingin memberitahukan mengapa tadi kita menggunakan saat menggunakan untuk menampilkan nilai B dan nilai A kita menggunakan sama dengan, sedangkan di D dan E itu kita menggunakan in. In itu fungsinya in itu sebagai untuk menggabungkan atau agar keluarannya informasinya dapat berupa dari dua data yang berbeda, sedangkan kalau sama dengan itu langsung yang ingin kita tampilkan saja. Makanya di sini sama dengan B atau sama dengan A itu hanya menampilkan grade di A dan di grade B, sedangkan untuk in itu menampilkan dua data dari grade yang berbeda. Itu saja tugas untuk sistem basis data pertemuan kelima dari saya. Terima kasih.